Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mailani Boru Sembiring dengan nomor NIM 20211349 dari kelas 4A IAT Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi STHI MA. Semoga beliau diberikan rahmat, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Pembahasan yang pertama yaitu biografi singkat Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khusail bin Amr bin Al-Harith Asy-Syabahi Al-Humairi. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah dari sepasang suami istri, yakni Anas bin Malik dan Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman. Mengenai kelahiran Imam Malik, menurut Nurun Najwa dalam karyanya yang terdapat di dalam buku studi kitab hadis, terdapat beberapa pendapat di kalangan para sejarawan. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 90 Hijriah, 93 Hijriah, 94 Hijriah, dan bahkan ada juga yang menyatakan 97 Hijriah. Tetapi mayoritas mereka lebih cenderung pada tahun 93 Hijriah. Ayah beliau, yaitu Anas bin Malik, adalah seorang perawi hadis, dan kakeknya Abu Amir termasuk ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Imam Malik dibesarkan di Madinah sebagai seorang pencinta ilmu dan pencinta kebersihan sunnah. Ada salah satu cerita bahwa Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal tersebut tentunya dikarenakan beliau di Madinah mendapatkan atau memperoleh ilmu dari para ulama yang bermukim di Madinah atau ulama-ulama yang berkunjung ke Madinah dalam rangkaian perjalanan ibadah haji atau berziarah ke makam Rasulullah SAW. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam dari segi umurnya. Imam Malik seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia adalah seorang ahli fikih di kota Madinah. Pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi kitab. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Imam Malik. Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan Al-Muwatta. Pendapat yang pertama yaitu menurut Neil J. Carlson, problem politik dan sosial keagamaanlah yang melatar belakangi penyusunan kitab Al-Muwatta ini. Lalu, pendapat yang kedua menyatakan penulisan Al-Muwatta dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far Al-Mansur yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang pada saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima semua pihak. Khalifah Ja'far lalu meminta Imam Malik menyusun kitab hukum sebagai kitab standar bagi seluruh wilayah Islam. Imam Malik menerima usulan tersebut, namun ia keberatan menjadikannya sebagai kitab standar atau kitab resmi negara. Sedangkan pendapat yang ketiga, di samping terinisiatif oleh usulan Khalifah Ja'far Al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama. Selanjutnya mengenai penamaan kitab Al-Muwatta adalah berasal dari Imam Malik sendiri. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang mengapa kitab tersebut dinamakan Al-Muwatta. Kemudian muncullah beberapa pendapat yang diantaranya adalah, sebelum kitab tersebut disebarluaskan, Imam Malik telah melakukan sosialisasi dengan menyodorkan karyanya tersebut di hadapan 70 ulama fikih Madinah dan mereka menyepakatinya. Hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah riwayat As-Suyuti bahwa Imam Malik berkata, "Aku mengajukan kitabku ini kepada 70 ahli fikih Madinah. Mereka semua setuju dengan kitabku tersebut, maka aku namai dengan Al-Muwatta." Pembahasan selanjutnya yaitu jenis kitab. Ada beberapa perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan sumber periwayatan di satu sisi dan perbedaan cara perhitungan.
Ada ulama hadis yang hanya menghitung hadis berdasarkan jumlah hadis yang disandarkan kepada Nabi saja. Namun ada pula yang menghitung dengan menggabungkan fatwa sahabat, fatwa tabi'in yang memang termuat dalam kitab Al-Muwatta ini. Ada perbedaan pendapat yang berkembang ketika dihadapkan pada pertanyaan apakah kitab Al-Muwatta ini kitab fikih saja, kitab hadis saja, atau kitab fikih dan hadis sekaligus. Menurut Abu Zahrah, kitab Al-Muwatta adalah kitab fikih. Beliau melihat tujuan dari Imam Malik mengumpulkan hadis, yaitu untuk melihat fikih dan undang-undangnya, bukan kesahihannya. Dan Imam Malik menyusun kitabnya dalam bab-bab bersistematika fikih. Dari argumen Abu Zahrah dapat kita ketahui bahwa kitab karya Imam Malik ini termasuk dalam golongan kitab yang berjenis Muwatta, karena kitab ini tersusun berdasarkan bab-bab fikih. Selanjutnya, isi dari kitab Al-Muwatta. Kitab ini menghimpun hadis-hadis Nabi, pendapat sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahlil Madinah, dan pendapat Imam Malik. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta. Di antaranya, pertama, menurut Ibnu Habbah yang dikutip Abu Bakar Al-Arabi dalam Syarah Al-Tirmidzi menyatakan ada 500 hadis yang disaring dari 100.000 hadis. Pendapat yang kedua dari Abu Bakar Al-Abhari. Beliau berpendapat ada 1726 hadis dengan perincian 600 musnad, 222 mursal, 613 mauquf, dan 285 qaul tabi'in. Pendapat yang ketiga dari Al-Harasi dalam Ta'liqah fil Usul mengatakan kitab Imam Malik memuat 700 hadis dari 9.000 hadis yang telah disaring. Untuk sistematika pembahasannya, kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ini mayoritasnya berisi tentang fikih. Menurut Muhammad Abdul Baqi, kitab ini terdiri dari 2 juz, 61 kitab atau bab, dan 1824 hadis. Dan disebutkan bahwa kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ini memiliki 11 atau 12 atau bahkan 14 jalur periwayatan. Foto berikut adalah bentuk visual dari kitab Al-Muwatta. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.